Assalamualaikum. Selamat datang di Rois Academy. Anda bisa belajar berbagai hal di sini. Kali ini kita akan mempelajari teori lain dalam ilmu sosiologi. Kali ini kita akan mengupas tuntas teori seorang George Herbert Mead. George Herbert Mead mencetuskan teori yang dikenal dengan nama Symbolic Interactionism Theory. Teori ini nanti akan melahirkan banyak sekali teori yang termasuk dalam lingkup Symbolic Interactionism. Video selanjutnya nanti akan melanjutkan teori lain yang masuk dalam lingkup Symbolic Interactionism. Teori Symbolic Interactionism yang dicetuskan oleh seorang George Herbert Mead sesungguhnya kalau mau ditelisik, ia dipengaruhi oleh dua aliran besar. Yang pertama pragmatisme dan yang kedua adalah behaviorisme. Pragmatisme berpendapat bahwa sebuah realitas itu hakikatnya bisa diciptakan. Dan realitas itu tidak tercipta dengan sendirinya, akan tetapi ia diciptakan. Di sisi lain, pragmatisme juga melihat aspek kebergunaan dari sebuah realitas. Jadi ada dua pemahaman dalam aliran pragmatisme. Yang pertama, pragmatisme percaya bahwa realitas itu bisa diciptakan. Ia tidak tercipta dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, pragmatisme melihat sisi kebergunaan dari sebuah realitas. Lebih lanjut, pragmatisme terbagi terhadap dua aliran besar. Yang pertama, apa yang disebut dengan nominalist approach, dan yang kedua disebut dengan social realist approach. Penganut nominalis percaya dan berpendapat bahwa manusia sesungguhnya merupakan agen yang bebas. Ia bebas menentukan tindakannya sendiri. Ia bebas mau ngapain aja tanpa dipengaruhi oleh faktor lain di luar diri manusia. Maka nominalis ini percaya karena manusia merupakan free agent, dia bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Itu adalah perspektif nominalis. Pendapat sebagaimana dicetuskan oleh aliran nominalis ini banyak ditemukan dalam pendapat-pendapat tokoh seperti John Dewey dan bahkan Herbert Blumer. Berbeda dengan aliran nominalis, social realist approach percaya bahwa walaupun manusia is a free agent, manusia itu adalah agen yang bebas, tapi sungguhnya dia masih bisa dipengaruhi oleh faktor lain di luar diri manusia. Sehingga manusia itu bertindak tidak hanya semata-mata keinginannya sendiri, tapi manusia bertindak karena ada faktor lain di luar diri manusia yang mempengaruhi tindakan tersebut. Nanti dari aliran social realist approach, dari pandangan social realist approach akan banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan seorang George Herbert Mead. Selain aliran pragmatisme, ada satu aliran lain yang juga mempengaruhi pemikiran seorang George Herbert Mead. Aliran apa itu? Behaviorisme. Kalian mungkin sudah banyak mendengar aliran ini dalam teori-teori pembelajaran misalnya. Mead dalam teorinya banyak mengkritik pemikiran-pemikiran dari aliran behaviorisme. Utamanya pemikiran dari J.B. Watson, kemudian Ivan Pavlov hingga Skinner. J.B. Watson dalam pemikiran radikal behaviorismenya dianggap oleh Mead tidak tepat dalam upaya menginterpretasi tindakan manusia. Mengapa? Karena dalam radikal behaviorism, menurut Mead, seolah-olah manusia disamakan seperti hewan. Manusia hanya bertindak berdasarkan stimulus dari luar dirinya, sehingga ketika ada stimulus maka manusia akan memberikan respon. Sebagaimana yang dicetuskan oleh radikal behaviorism. Mead mengkritik habis pemikiran dari Watson ini dan aliran radikal behaviorism yang lain. Ia menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak sama dengan hewan. Manusia tidak sama dengan mesin. Sebagaimana uji coba yang dilakukan oleh Ivan Pavlov misalnya.
Sebagaimana uji coba tentang anjing, di mana ketika anjing diberikan stimulasi berupa tulang, maka dia akan merespon. Manusia menurut Mead tidak sesimpel itu. Ia bertindak tidak hanya karena ada faktor lain di luar dirinya. Manusia bertindak tidak hanya karena ada stimulasi dari luar dirinya sehingga dia memberikan respon. Masih menurut Mead, sebagai bentuk kritiknya terhadap pemikiran seorang Watson, dia berpendapat bahwa Watson terlalu fokus pada hal ini terhadap sesuatu yang berada di luar manusia. Watson terlalu fokus bahwa yang menyebabkan tindakan manusia itu semata-mata hanya sesuatu yang berada di luar dirinya. Ya, ini merupakan sebuah stimulus atau stimulasi. Jadi orang bertindak karena ada stimulus dari luar dirinya. Ia mengabaikan satu hal yang jauh lebih penting menurut Mead. Apa itu yang lebih penting untuk juga dilihat adalah faktor lain, yakni faktor dari dalam diri manusia. Sehingga Mead berpendapat bahwa ketika kita ingin melihat human action, kita harus fokus pada dua sisi. Sisi di luar individu dan sisi di dalam individu. Maka nanti Mead mengembangkan apa yang dikenal dengan social behaviorism. Kalau radikal behaviorism hanya fokus pada suatu di luar diri manusia yang disebut sebagai overt, maka Mead menambahkan tidak cukup hanya melihat yang dari luar diri manusia, tidak cukup hanya melihat stimulasi, tapi juga harus melihat sesuatu yang berada di dalam diri manusia. Di mana sesuatu yang berada dalam diri manusia ia sebut dengan covert. Sehingga dalam social behaviorism, ia tidak hanya fokus pada overt aspek, tapi dia fokus kepada keduanya, yakni overt dan covert aspek. Social behaviorisme kemudian melakukan sebuah upaya dalam memahami tindakan manusia berdasarkan sebuah makna, meaning. Secara lebih luas nanti pemahaman tentang meaning akan dijelaskan secara panjang lebar oleh tokoh lain dalam symbolic interactionism. Siapa itu? Herbert Blumer. Tidak ayal bahwa makna itu bisa mengkonstruk pikiran manusia. Secara lebih sederhana agar memahami apa yang ditimbulkan dari sebuah pemaknaan terhadap sesuatu, ada sebuah ilustrasi. Jika ada sebuah pohon yang sangat rindang, kemudian ada orang yang duduk di bawah pohon. Ada orang lain yang ternyata tidak mau duduk, tapi ia malah melewati pohon. Kenapa sampai ada dua perbedaan tindakan dari dua orang yang berbeda? Orang pertama ketika melihat pohon rindang, dia langsung berteduh di bawahnya. Tapi satu orang lainnya, dia tidak malah memilih berteduh, tapi dia malah memilih untuk tetap lewat tanpa berteduh di bawah pohon tersebut. Apa makna di balik ini? Makna dari sebuah ilustrasi ini menyatakan bahwa meaning setiap seseorang itu bisa melahirkan tindakan. Atau pemaknaan orang terhadap sesuatu itu bisa melahirkan action atau melahirkan tindakan. Kenapa satu orang yang melihat pohon rindang dia langsung berteduh? Karena dalam pemaknaan dirinya, pohon yang rindang itu adalah tempat yang sangat baik untuk berteduh. Tapi bagi orang yang tidak mau berteduh, bagi orang yang berjalan, memilih berjalan daripada duduk di bawah pohon, ia memiliki makna bahwa sungguhnya pohon yang rindang, di bawah pohon yang rindang banyak serangga, banyak semut yang bisa mengganggu dirinya, sehingga dia tidak mau berteduh di bawah pohon. Pemaknaan orang masing-masing orang yang berbeda ini menunjukkan bahwa meaning selain melahirkan action, dia juga bersifat different. Dia juga bersifat berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka makna melahirkan perbedaan makna. Kemudian sifat meaning yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Blumer, bahwa meaning seiring dengan pengalaman yang dihadapi setiap manusia, seiring dengan pengetahuan yang bertambah dari setiap manusia, maka meaning, maka makna dari sesuatu juga akan bisa berubah. Sehingga ciri lain dari meaning atau dari makna adalah ia bersifat dinamis. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman tambahan. Bisa jadi orang yang hari ini berteduh di bawah pohon, bisa jadi di waktu yang lain di masa depan, ia sudah tidak mau lagi berteduh di bawah pohon. Kenapa? Karena mungkin pemaknaan dia terhadap pohon yang teduh itu sudah berubah. Atau sebaliknya, ketika si orang yang melewati pohon
di hari ini, bisa jadi di masa depan dia malah memilih berteduh di bawah pohon. Kenapa? Karena ternyata setelah dia buktikan bahwa pohon adalah tempat yang rindang, tempat yang enak untuk berteduh, dan ternyata tidak ada kotoran, tidak ada serangga dan lain-lainnya, sebagaimana pemaknaan dia terhadap pohon yang rindang sebelumnya. Jadi 3 sifat dari pemaknaan. Yang pertama, makna itu melahirkan sebuah tindakan. Kemudian yang kedua, makna itu mengalami perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, makna itu sifatnya dinamis. Makna itu sifatnya bisa jadi berubah-ubah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Maka penting kita tidak menjadi fanatik terhadap sebuah simbol. Kenapa? Karena simbol memungkinkan interpretasi yang berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Secara singkat, pada akhirnya inilah yang membuat seorang George Herbert Mead melahirkan teori yang dikenal dengan symbolic interactionism. Symbolic interactionism berusaha memahami interaksi manusia berdasarkan simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam teori interaksionisme simbolik atau symbolic interactionism, ada satu teori yang sangat penting untuk difahami. Teori apa itu? Teori action atau teori aksi. Aksi dalam pemikiran seorang George Herbert Mead memiliki 4 tahapan. Dari 4 tahapan ini membuktikan bahwa sesungguhnya orang bertindak tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya, tapi juga dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam dirinya, sebagaimana covert dan overt aspek tadi. Jadi 4 tahapan dalam teori aksi ini merupakan intisari dari teori seorang George Herbert Mead. 4 tahapan dalam teori action seorang George Herbert Mead adalah: yang pertama, impulse; yang kedua, perception; yang ketiga, manipulation; dan yang keempat adalah consummation. Jadi ada impulse, persepsi, manipulasi, dan konsumasi. Keempat tahapan inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan mesin. Itulah menurut George Herbert Mead. Apa itu impulse? Apa itu perceptions? Apa itu manipulation? Dan apa itu consummation? Pertama, impulse. Impuls adalah sebuah stimulasi yang dipengaruhi oleh panca indera dan ia membutuhkan pemenuhan segera. Seperti apa contohnya? Misalnya rasa lapar, rasa haus, kebutuhan seksual misalnya. Ia sesungguhnya masuk ke ranah impuls. Ia sesungguhnya membutuhkan pemenuhan segera. Karena kita bukanlah mesin, karena kita bukanlah hewan, maka setelah adanya impuls, kita tidak langsung bertindak. Ketika kita lapar, kita tidak langsung bertindak. Ketika kita haus, kita tidak langsung bertindak. Manusia tidak langsung memberikan respon layaknya hewan, layaknya mesin. Kenapa? Karena manusia itu bertindak berdasarkan sejarah hidupnya. Maka tindakan seseorang selalu melibatkan 3 hal. Yang pertama, pengalaman atau sejarah di masa lalu. Apa yang dulu pernah terjadi, maka akan mempengaruhi tindakannya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi hari ini juga akan mempengaruhi tindakan orang. Dan yang ketiga adalah apa yang akan terjadi di masa depan jika ia melakukan hal ini atau hal itu. Maka 3 tahapan ini yang membuat orang tidak langsung merespon atas adanya sebuah impuls, di mana impuls merupakan stimulasi yang sesungguhnya bisa dilihat, bisa dialami oleh panca indera dan sesungguhnya membutuhkan pemenuhan segera. Langkah selanjutnya, setelah orang mendapatkan impuls, maka ia akan melakukan sebuah perception. Ia akan mempersepsi dulu, tidak langsung bertindak. Apa persepsinya? Ia akan mempersepsi alternatif tindakan untuk merespon adanya impuls. Lagi-lagi ini yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan ketika lapar dia langsung makan, ketika haus dia langsung minum.
Ketika membutuhkan hasrat seksual, maka ia langsung melakukannya. Manusia menurut Mead tidak demikian. Manusia masih memikirkan alternatif-alternatif tindakan. Sehingga akan ada berbagai macam pilihan bagi seorang manusia sebelum melakukan tindakan. Dan ini adalah kerja mind. Kata Mead, ini adalah kerja otak untuk memikirkan atau mempersepsi alternatif-alternatif tindakan yang memungkinkan untuk merespon adanya impuls. Setelah perception, ia melakukan apa yang disebut sebagai manipulation, atau ia akan memanipulasi. Berdasarkan alternatif-alternatif tindakan itu, ia akan memikirkan berbagai macam konsekuensi. Kalau saya merespon impuls dengan tindakan A, maka konsekuensinya akan bla bla bla. Apabila saya melakukan tindakan sebagaimana dipersepsi dengan alternatif B, maka konsekuensinya adalah bla bla bla. Jadi ia akan melakukan sebuah manipulasi dari berbagai alternatif yang dimasukkan di bagian persepsi, maka ia memanipulasi dulu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan terjadi jika saya melakukan A, B, C, dan selainnya. Setelah ia mempersepsi dan baru setelah ia juga melakukan apa yang disebut dengan manipulasi, maka tahapan terakhirnya adalah konsumasi. Konsumasi bermakna ia melakukan tindakan itu. Dua tahap sebelumnya, yakni persepsi dengan manipulasi, itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan ketika ada impuls, maka dia langsung melakukan konsumasi. Atau ketika ada stimulus, maka dia langsung melakukan respon. Tapi manusia tidak. Manusia jauh lebih rumit daripada itu. Ia tidak hanya cukup dengan adanya impuls langsung konsumasi, tapi setelah ada impuls, dia melakukan perception. Kemudian dia melakukan manipulation, baru dia melaksanakan apa yang disebut dengan consummation. Itulah 4 tahapan dari teori action seorang Josh Herbert Mead. Pemikiran Mead ini sesungguhnya mirip idenya dengan tahapan proses berpikir dari seorang John Dewey, sebagaimana dikutip oleh Josh Ritze dalam bukunya. John Dewey menyatakan bahwa ada 3 tahapan berpikir manusia. Yang pertama, divining object. Yang kedua, outlining possible mode of conduct. Dan yang ketiga, imagining the consequences. Divining object mirip dengan apa yang disebut sebagai impulse. Dia memahami dulu apa yang harus saya penuhi, dia memahami dulu. Kemudian yang ketiga, outlining possible mode of conduct. Dia akan memikirkan berbagai macam alternatif yang mungkin untuk bisa dilaksanakan. Baru yang ketiga, dia melakukan apa yang disebut sebagai imagining, mengimajinasikan atau memanipulasi. Ia memanipulasi konsekuensi-konsekuensi dari adanya tindakan yang akan dia lakukan. Terlihat cukup mirip antara pemikiran Mead dengan proses tahapan berpikir dari seorang John Dewey. Sebagai lanjutan dari teori action dari Mead dan lanjutan dari covert dan overt aspek di depan tadi, maka Mead akhirnya menyimpulkan bahwa diri manusia sesungguhnya terbelah menjadi 2. Yang pertama, apa ia sebut sebagai I atau aku. Dan yang kedua, apa yang dia sebut sebagai me atau saya. I adalah diri yang substansial, aktif, dan subjektif. I merupakan free agent. Ia bebas melakukan tindakannya tanpa dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Keinginannya ya keinginannya saja. Itu adalah I. Diri yang I adalah free agent yang bebas menentukan tindakan-tindakannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya sendiri. Makanya ia bersifat subjektif dan ia bersifat aktif. Dirinya aktif, tergantung dia mau ngapain. Itu adalah diri yang I. Tapi diri, kata Mead, tidak hanya I, tidak hanya aku, tapi juga me atau saya. Me adalah diri yang tidak substansial, tapi dia habitual. Dia berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Atau dia juga sifatnya pasif, dia tidak aktif. Kenapa? Karena dia
Dia hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dan lain semacamnya. Ia juga bersifat objektif, dia tidak subjektif. Kalau I sifatnya subjektif, me sifatnya lebih objektif. Kenapa? Dia merupakan objek dari masyarakat. Dia itu bertindak karena apa? Karena pengaruh dari luar dirinya, pengaruh dari kebudayaannya, pengaruh dari masyarakatnya. Sehingga kalau mau disimpulkan, Mead menyatakan bahwa self, diri ini sesungguhnya adalah akumulasi dari I plus me. Diri kita hari ini tidaklah sepenuhnya free agent, dan kita juga tidak sepenuhnya bertindak berdasarkan keinginan masyarakat. Kita yang hari ini adalah kita yang merupakan akumulasi dari diri yang aktif dengan diri yang pasif, dari diri yang substansial dengan diri yang habitual, dengan diri yang subjektif bersama dengan diri yang objektif. Maka inilah simpulan dari teori seorang Josh Herbert Mead bahwa diri kita sesungguhnya adalah kumpulan atau kolaborasi antara I dan me. Ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori seorang Josh Herbert Mead dengan simbolik interaksionismenya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video-video di Rois Academy. Selamat belajar dan see ya.